kita kehadiran Dias Dana. Hai Dias. Halo. Tos dong boleh nggak tos? Gue happy banget soalnya. Podcaster itu beda tuh. Beda. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya kalau film-film suka press conference, official trailer, official poster ataupun gala premier. Nah, orangnya MC-nya ini nih. Nah, kalau menurut lo apa yang harus di-prepare dulu menjadi MC yang bagus? Kalau MC yang bagus itu kalau menurut gue satu prinsipnya adalah ini bukan show lu. Lu tuh MC bukan show lu. MC film dia sih pemain sutradara spotlightnya itu nggak di MC. Yes. Itu makanya mungkin krusial kali ya ketika lu mengundang MC yang cukup terkenal. Iya. Jadi spotlightnya bisa kebelah ya. Iya. Benar. Tuh, makanya ada keberuntungan juga kan gak terlalu terkenal. Jadi bahkan gue pernah dipesenin sama salah satu mentor gue gitu. Lu gak boleh pakaian lu lebih heboh daripada apa yang lu present. Setuju itu. Iya kan, karena highlightnya bukan di lu. Lu tuh gimana membawakan acara ini waktunya tepat. Iya. Semuanya tersampaikan message-nya. Iya, benar. Habis itu kliennya happy dengan apa yang ditampilkan. Kalau lu mendeliver itu dengan lancar, itu udah berhasil. Iya. MC itu gimana sukses atau enggaknya kalau lu membawakan acara itu sukses, bukan lu nya bagus atau enggak gitu. Betul. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 169. Ini kita kehadiran seorang benang merah perfilman Indonesia ya. Kalau istilah gue ya, raja MC di semua gala premier film. Karena nyaris semua PH ya, udah pernah di MC nama dia. Udah betul. Gila kalau ada PH yang belum di MC nama. Gue sih udah kebagian sekali. Abis itu belum ada lagi sih memang. Karena jadwalnya padat. Paling pernah dulu lah. Iya. Kita kehadiran Dias Dana. Hai Dias. Halo. Tos dong boleh nggak tos? Gue happy banget soalnya. Podcaster itu beda tuh. Beda. Ini kita juga terpaksa ya mengundang orang yang ternyata di depan layar sebenarnya. Sebenarnya dia tuh Mas ya, dia tuh di depan layarnya orang belakang layar. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya dibilang depan nggak depan banget. Karena nggak ada di filmnya. Iya. Betul nih, kayak contoh misalnya lu kan ngawal karir sebagai penyiar. Penyiar radio Iya. betul. Kalau di radio lu depan sebenarnya di garda terdepan. Iya. Tapi lu masih di belakang. Karena nggak kelihatan. Karena muka Cuma lu nggak suara ada. aja. Iya. Kalaupun ada paling di sosmed sama di website. Iya kan? Itu doang. Itu pun fotonya udah lama. Nah, kalau dia sebagai MC presscon, dia sebenarnya di depan. Di depan. Tapi tetap di belakang karena yang di depan cast yang Biasa dia. dia Cast dia dan yang kru yang mengantarkan. dia Iya. Jadi memang biasanya apa-apa. kalau kita nih sebagai PH ngeposting kemarin abis presscon, Iya. nggak ada muka MC biasanya. Nggak ada. Dan nggak disebut juga namanya. Nggak disebut. Nggak ada. Makanya suka nitip ke fotografer official dari PH. Supaya lu yang posting. Iya, gue posting sendiri. Kalau Iya. tetap sama PH nggak diposting Iya, biasanya. apalagi kalau fotografernya nggak kenal, suka nggak dikirim filenya. Iya, bener. Kalau Arman mah Kalau Arman dikirim, Arman yang deket. At least lu punya tiap minggu lu pasti punya foto baru lah. Iya betul. Itu aja. Iya, foto lagi preskon betul. atau gala Iya, premier. betul. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya kalau film-film suka press conference, official trailer, official poster ataupun gala premier. Nah, orangnya MC-nya ini nih. Biasanya sih sampai gala premier kita kemarin habis gala premier, tetap nggak ada foto dia pasti. Nggak ada. Mungkin kalau gala premier suka nyelip-nyelip bisa lah masih. Betul. Kan suka foto bareng-bareng Iya. ada belakang. Masih bisa lah Tapi nyelip. gue suka minggir malah kalau lagi Karena foto. bukan bagian itu ya. Iya. Enggak, dia pasti minggir. Dia selalu minggir. Iya. Enggak pernah di tengah dia. Dia nggak Mungkin pernah di kalau tengah. Star Syndrome lu ikut gak? Star Syndrome ikut, gue MC. Ikut foto dong. Enggak juga. Lu kan pemain di situ, kenapa lu gak ikut foto? Itu dia. Karena gue Gimana ingat sih? pesannya ke Ari Tulang. Karena kan beberapa kali MC floor director ke Ari Tulang kan. Iya. MC itu gimana sukses atau enggaknya kalau lu membawakan acara itu sukses, bukan lu nya bagus atau enggak gitu. Betul, Nah betul. jadi menurut gue saat fotonya lancar, gambarnya bagus atas arahan gue, itu udah sukses. Gak usah ada gue nya ikut. Oh, Itu prinsip sebagai seorang MC. Iya, gitu. ini tuh bukan show lu, ini tuh show-nya mereka, show-nya pemain, Bagus. show-nya Iya, sutradara, bagus. show-nya produser. Benar. Oke, tapi Gitu. dari dalam hati lu ya, lu tuh mau nggak muncul di depan layar sebenarnya? Mau, Tuh kan. Tadi kan udah ngomong ya. Iya. Sebelumnya diajak Iya, next mau. film Imaginary. Oke, gue kayak pas diundang kesini sama Mas Sulung pas kita ketemu Iya. ya, mau dong diajak. Dia udah Karena berapa kali ngomong loh. iya, Orang punya podcast lu bisa Iya. muncul sendiri. ya masa promo di media sendiri.
ada juga. Jadi gue maksudnya biar firm tuh yang ngeklaim gue nge-MC film tuh bukan diri sendiri gitu Pak. Benar. Gue tuh lagi nembelin sekarang yang ngeklaim tuh ya emang gak cuma di industri film doang untuk MC film gitu. Tapi lu sebenarnya mah MC lain non film juga mau kan? Oh iya kan Sering awalnya pasti ke situ. Sering gak? Sering. Sekarang ini maksudnya dengan orang hampir semua publisher, semua PH mengincar lu sebagai MC preskon. Tapi di luar itu sekarang masih imbang nggak? Nggak imbang, udah film banyak. Udah nggak imbang. Iya, karena film jadinya kan kuotanya lebih banyak kan. Iya. Dan dulu kan kalau sambil siaran paling family gathering atau karyawan MC gathering, kantor, atau MC kantor gitu. Nah, untuk film itu kan sering di setiap minggunya, jadinya. Dan pasti ada lagi sekarang tiap minggu ya. Ya gue perhitungannya gini waktu itu kan gue tahu akhirnya film Indonesia tuh tayang tiap Kamis. Kamis sebulan ada 4, berarti minimal banget satu minggu 1. 4 kali. 4 film. Masa sebulan 2 film aja nggak ada yang nyangkut. Gitu jadi kayak. Tapi nyangkut kan? Alhamdulillah. Nah, lu sekarang kalau untuk MC film rata-rata berapa? Sebulan bisa 6 sampai 7 judul sih. Tuh. Sebulan. Karena seminggu kadang 2 judul. Iya. Karena kan gak semuanya gala kan, ada yang preskon, ada yang gala gitu. Itu 7 itu udah termasuk yang MC buat trailer gak? Itu kan masih filmnya belum tayang tuh. Iya. Overall lah, pokoknya gabungan lah ya. Jadi kayak misalkan Selasanya preskon. Yang Kamisnya tuh gala premier. Iya, gitu. Alhamdulillahnya sih jadinya. Nah gitu. kalau digabung sama MC off air itu non film berapa kira-kira sebulan? Aduh, bulan ya ini satu lah kira-kira ya. Satu lah tambahannya. Kalau MC yang non film itu gue tuh kan emang gak ngambil wedding. Jadi wedding tuh gue gak berani. Gak berani. Sakral orang. Ada yang 1M nih mau gak? Boleh kali itu. Ambil. Tapi emang tergantung waktu ya. Nah itu berapa itu? Tambahannya kurang lebih 2-3 karena kalau kantor itu sebenarnya 10 gitu udah oke banget. Kalau ya tapi itu alhamdulillahnya bisa bisa buat terus hidup pelan-pelan gitu-gitu. Karena kalau MC kantor kan musiman. Biasanya akhir tahun sama awal tahun. Gitu. Kalau film gak musiman. Kalau film tiap minggu. Tapi lo khawatir ada gak sih kekhawatiran bahwa mungkin gak ya suatu saat gue tergeserkan ada MC baru? Khawatir mah kagak karena itu udah lumrah di industri kita. Iya kan? Dari awal karena gue emang siaran. Siaran kan juga pasti ada penyiar baru. Gue kan juga dulu dari penyiar baru masuk terus MC yang biasa gitu. Sekarang masih siaran gak lo? Udah enggak. Dari masuk bulan puasa kemarin gue udah keluar. Nah pun MC film. MC film kan tadi gue jadi penonton, gue ngelihat ada MC film. Jadi gue pengen MC film. Jadi film pertama lo adalah sama Falcon ya kalau gak salah? Iya, Jomblonya Mas Anung yang 2000. Iya, Thailand gue yang main G sama Ari. Itu minta lu MC siapa waktu itu? Maksudnya kan namanya Falcon, tapi yang mau hubungin lo. Jadi awalnya kan gue dikabarin sama Falcon karena dia pakai MC-nya internal. Biasanya begitu. Iya, nah MC internal ini naik posisi. Jadi dia gak bisa lagi nge-MC. Jadi MC eksternal bukan? Bukan di luar. Jadi megang apalah gitu gue lupa tuh ya. Entah gak boleh MC lagi. Gak boleh MC lagi. Nah, karena gue sering datang ke preskon sebagai penyiar waktu itu yang suka film Indonesia. Lu memang doyan datang sebagai tamu? Jadi sebelum gue nge-MC gue emang sering setiap ada tiket gala premier ke radio gue, selalu gue yang datang. Apa yang minta lu pengen? Karena gue suka film Indonesia, Mas. Gitu. Dari dulu emang suka film Indonesia. Jadi lu datang tuh di gala premiernya sebenarnya. Gala premier. Bukan yang bareng media kan? Bukan. Maksudnya bareng media. Saya pengen datang ke Presona, pengen nyatet. Enggak ya. Datangnya emang jadi penonton. Jadi gitu. gala premier. Karena itu memang networking paling bagus sebenarnya di gala premier. Kenal, akhirnya gantiin di situ pertama tuh. Habis itu udah jomblo. Karena abis itu kalau nggak salah Dilan kan, Dilan kan puluhan kota, Warkop juga puluhan kota, roadshow ikut semua. Itulah membuka jalan lu. Jadi sebenarnya dengan kata lain, Falcon Pictures yang membuka jalan lu ya untuk jadi MC di film. Dan akhirnya gue nyadar kayak setelah kan 2017, terus banyak tuh di 2019, 2020 gitu ya. Itu enak banget. Nah gue sadar belum ada yang ngeklaim MC itu MC film. MC wedding udah banyak yang ngeklaim loh. Nah lu ngeklaim. Nah iya makanya ini gue pasti gue mau ngeklaim. Waktu jomblo tuh 2017 kan? Iya. Berarti udah cukup lama loh, udah berapa tahun tuh? Udah 7 tahun lah berarti ini jalan. Pertanyaan gue 2017, 18 pada saat 2020 kan pandemi datang. Iya. Apa yang lo lakukan waktu itu? Ada. Tetap ada ya? Online tuh ada. Lu dari rumah? Gala online iya. Oh iya, preskon online. Terus ada salah satu PH bikin IG live sama aktor-aktor yang filmnya mau rilis. Tetap alhamdulillah
Ada lah ya. Ada lah ya. Rumah lah itu ya. Iya, paling beberapa bulan lah waktu itu kosong kan. Yang pas, tapi pas sudah mulai. Akhir 2020 tetap ada sih kalau nggak salah. Walaupun dikit-dikit kan. OTT kan waktu itu sempat ada juga yang tayang. Terus ada tuh pressconnya. Dia menurut lu ya, apa yang membedakan MC of Air, misalnya MC Gathering Company lah ya. Ataupun MC launching kayak gitu. Dengan MC di gala premier film atau presscon, apa yang membedakan itu? Kalau buat gue beda adalah satu passionnya ke film ya, itu kan harus banget tuh karena MC film itu panjang nunggunya kan. Lu kalau gala premier harus datang dari press screening jam 1 siang udah standby supaya lu ikut nonton dulu ya, karena kan lu kalau mau MC harus tahu produknya betul. Ya kan nonton dulu terus sore press con break maghrib malam lanjut lagi sampai gala premier jam 9 jam 10 Kalau MC kan paling juga 2-3 jam 2-3 jam kelar mas. MC itu yang bikin beda tuh dedikasi waktunya tuh. Berarti dengan kata lain ini, berarti honor lu lebih gede MC film dong daripada. Enggak juga sih kayaknya. Iya, makanya dulu ini kok perlu. Nah, teman-teman tahu karena gue yang bayar gue tahu sih. Karena gue punya talent ya. Iya. Teman-teman perlu tahu itu. Jadi enggak juga ya. Kadang enggak. Tapi memang kalau tapi bisa jadi ya. Lu enggak tahu kan itu besar kecil relatif. Tapi kalau buat gue jadinya alhamdulillah banget. Tapi kadang kan kalau gathering kantor gue ngasih publish rate-nya tuh yang emang beda lah dibanding itu. Tapi waktu awal emang gue berprinsipnya gini. Si prinsip gue adalah hujan gerimis tapi sepanjang tahun mas, dibanding hujan gede cuma sebulan. Lu sama gue prinsipnya sama. Iya kayak gitu. Padahal kan enakan hujan deras setiap hari. Banjir banjiran juga kita kewalahan Padip. Iya ini juga. Nah jadi yang penting basah terus. Jadi gini, lu berarti udah memperhitungkan jam kerja lu dong. Iya betul. Berarti kalau MC untuk film berarti dari jam let's say lah lu kasih waktu kurang lebih 7 sampai 8 jam 7 sampai 8 jam kalau gala premier panjang loh. Dan itu nggak bisa yang nggak kebiasa MC yang event gitu tuh untuk treatment kayak gitu. Itu endurance-nya beda itu. Makanya lo harus suka film Indonesia. Kalau nggak bisa menurut gue ya mas, jadi MC film itu kelebihannya kalau menurut gue itu tuh etalase lu sebagai MC karena orang melihat dia bisa MC bisa kali ya besok gue ajak buat MC lain. Sebenarnya betul. Tapi lu banyak gak dapat job kerjaan gara-gara orang melihat lu MC di gala film. Ada jadinya kan? Ke launching produk handphone karena salah satu sponsor di film yang apa. Karena kenalan kan abis itu kan. Jadi gue pernah lihat lu nih di sini. Nah, biasanya yang datang ke gala premier orangnya spesial. Undangan-undangan gitu loh. Itu makanya gue bilang sama Mas Ulu, Padip gue mau belajar dong karena awal ketemu Padip kan waktu gue masih siaran, lu ayah ASI. Betul. Iya kan? Betul. Terus gitu. Wah, dan kayaknya gue dapet kecocokan. Iya. Kayak tadi Padipa bilang di podcast gue kan yang ngurusin bisnis gue tuh Mas. Iya. Kayaknya emang harus ada yang gak terkenal untuk ngurusin bisnis. Sebenarnya mirip. Di IAC yang ngurusin bisnis dulu gue. Jadi kayak emang harus ada. Nah makanya gue senang pas diundang ke sini. Nah terus gini, kamu gue ya, kalau gue ngeliat lu nge-MC ke di gala premier ya, itu kan kalau dia itu suaranya khas banget ya. Jadi kita nggak perlu lihat sosoknya, dengar suaranya udah hafal satu. Terus cara lo ngebawa juga acara itu kalau mungkin itu cukup cukup nyaman, flowingnya enak sekali kayak gitu. Nah, lu biasanya lu mempersiapkan diri lu itu untuk sebuah misalnya gitu satu rangkaian. Nah, kan selama ini kan memang selalu satu rangkaian. Mulai dari gala premier, kemudian sampai ke press conference sampai ke gala premier. Lu biasanya memprepare diri lu lah untuk itu berapa lama? Gue nggak terlalu lama sih Mas, jadi yang penting gue tahu pH-nya, terus tahu karakteristik produsernya kayak gimana dan pemain-pemainnya siapa. Nah gue riset tuh di situ, entah semingguan gitu gue riset. Apa yang lu riset? Jadi kayak ini filmnya pertama genrenya gimana, jadi pembawaannya harus kayak gitu kan. Terus karakteristik sutradara dan produsernya. Kadang ada produser yang memang sedikit untuk ngomongnya. Gak usah deh. Betul. Kalian aja. Itu jadi tantangan buat lu kali ya. Kalau ditanya jawabannya iya. Tapi ada produser yang di pesenin ini banyakin ke produsernya ya ngomong sama sutradaranya. Nah, gue ngembanginnya dari situ tuh Mas bermainnya. Terus akhirnya gue ngobrol sama orang PH-nya. Gue boleh bermain sejauh mana nih? Misalkan ini filmnya komedi, oke, seberapa komedinya gitu. Kalau misalkan nih filmnya horor nih, pembawaannya serius, oke. Berarti nggak boleh dipecanin, dijagain juga sama teman-teman publisis. Gitu. Jadi gue dan enaknya karena udah lumayan alhamdulillahnya lama MC di film, kenal sama beberapa pemain tuh. Sebagian besar kenal sama pemain kan. Dan kita kan udah ngerti kayak lu mau MC terus talentnya sih ini, gue tahu nih bercandanya sebatasnya gimana. Itu jadi bikin gue nyaman juga. Apalagi kalau lu suka
MC untuk PH yang sama tahu film-film sebelumnya, ngebandinginnya juga enak ya. Gimana dengan film ini kayak gitu ya. Materinya jadi materi katanya banyak. Kepala lu ya. Bener, dan tadi yang lo sambungin yang tadi tuh takut kesaing apa enggak. Justru gue seneng kalau misalnya lebih banyak lagi MC yang ada di industri film. Karena mall kalau tokonya satu kan gak menarik. Iya. Gue juga bingung ngasih harga gak bisa naik gak bisa turun. Karena gak ada pembanding ya. Benar juga. Makanya kalau di Imaginary ada Ucit. Terus ada beberapa nama Feli. Cuma emang belum terlalu ketara sih. Juga, kayak Danang atau Iyas kan beberapa kali. Tapi dia gak nebelin diri sebagai MC film kan. Betul. Yang nebelin tuh gue sama Ucit. Kayaknya Danang spesialis Netflix deh. Nah benar. Tapi yang besok alhamdulillah gue kebagian. Jadi emang masih Danang gak bisa parah loh. Itu alhamdulillah Danang tinggal yang tanggal 31 ya. Iya. Itu jadi kabut berduri. Jadi emang belum ada yang nebelin. Jadi makanya gue makin seneng kalau misalkan ada yang nebelin. Justru kalau banyak pelakunya, industri kan berarti bergeliat naik kan. Gitu sih gue happy dan gak takut sih gue kayak saingan apa enggak. Justru ini kita berjuang bareng. Kalau PH-PH, bioskop dan juga ya teman-teman yang di industri film enggak kalau MC di sebuah film di gala premier atau di preskon tuh penting. Karena dulu gue sempet dapat ada awal-awal banget 2018 gitu, ada yang nawar murah banget yang emang kayak kok nggak menghargai MC-nya segini gitu. Karena udah kok cuman tinggal bacain pertanyaan doang. MC nggak cuman sekedar bacain pertanyaan. Gitu, jadi kan banyak kan dulu pakai internal Pak Dim. Apalagi kalau mereka nggak ngerasa nggak sayang untuk ngeluarin uang untuk bayar MC. Iya, kayak nggak ada efeknya buat filmnya. Rasanya. Kalau gua dari sisi produser, maksudnya semahal-mahal ya. Bukan menganggap murah ya. Semahal-mahalnya kita ngeluarin budget buat MC, menurut gue itu jauh lebih efektif daripada lu memaksakan tim lu yang ternyata bukan MC, malah impactnya nggak maksimal, nggak main di perannya, gitu. Makanya itu juga jadinya kan kalau banyak yang main nih kayak gua, Ucit dan teman-teman yang lain banyak yang main di MC film, kan jadinya bisa naikin standar MC film gimana kayak di wedding lah. Nah, menurut gua gini ya, menurut gua pengen nanya ini ke Dias, menurut lo apa yang membuat PH-PH itu selalu menghubungi lu untuk jadi MC? Ini bukan untuk kesan narsis atau gimana ya? Apa yang membuat PH-PH itu selalu menghubungi lu itu untuk jadi MC di gala premier atau preskon? Nah, menurut gue, apa sering lu tuh yang bikin PH itu selain nggak ada pilihan lagi kayaknya ya? Apa yang bikin PH selalu calling kau? Biasanya gitu beberapa teman-teman tim promo saat ngobrol, produser gue cocoknya malu udah. Jadi jadi kan dia gimana produser nih. Saat produsernya cocok kan udah males nyari yang lain lagi. Karena gue buat apa nanti adaptasi lagi si produsernya dari awal. Nah, biasanya kalau gitu, apakah produsernya juga ada yang langsung telepon lu enggak untuk membriefing atau gimana atau ketemu di hari H? Ada beberapa PH yang ngajak ketemu seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum untuk ngebrief filmnya kayak apa, dan gue happy banget tuh. Lu datang, kalau gitu lu datang. Oh datang dan malah kalau bisa diajak nonton dulu ya. Iya, nah gue happy banget tuh karena apa? Karena berarti ini produser, sutradara ini melihat lu penting nih. Jadi lu harus tahu misi film ini tuh gimana gitu. Jadi gue kayak wah gue happy tuh kalau treatmentnya kayak gitu. Dan gue nggak minta kayak kalau MC acara kayak gathering kantor, JR kan ada tambahan biaya loh. Kawin satu gitu. Ada. Kalau film tuh gue 50% itu. Iya. Ya karena di sini misalnya lu mau nggak datang H-7 nih, kita filmnya udah ada duluan, kalau mau nonton duluan, lu nggak bisa ngecas karena itu buat lu juga. Iya loh, benar. Lu mengorbankan waktu lo 3-4 jam untuk hal itu, di mana lo bisa memilih ngambil kerjaan lain, itu kan kalau lo nggak suka banget sama film Indonesia nggak bisa. Iya benar sih. Itu makanya sih gue happy banget kalau misalkan yang PH ini ada yang MC-nya ini ada, jadi banyak nih. Ntar pilihannya jadi banyak, berarti ya kita udah punya pasar masing-masing lah jadinya gitu. Itu mungkin membuat orang Dias lagi karena circle-nya baru itu. Jadi walau orang tuh kayak jadi belum, sebenarnya MC banyak tapi mereka mikir kalau pakai Tonton Yahya gitu misalnya ke film gimana? Mau gak? Terus jadi kuis terus gini. Terus gak mahal juga. Dan mau gak dia nunggu dia mau gak nunggu segitu lama? Itu loh dia sebenarnya. Bener. Ada lagi juga PH kan yang bikin preskon itu setelah filmnya selesai tayang. Setelah filmnya selesai gala premier baru bikin preskon. Falcon pernah dilakukan itu tuh kalau gak salah. Ini Jogja. Ini terjadi di Surabaya. Jadi film Bumi Manusia. Ini gue gak maksud gue happy-happy aja karena ngerjainnya karena itu film. Itu preskonnya setelah nonton bareng kan bawa wartawan ke sana. Itu preskon 1:30 pagi Pak. Hah? 1:30 pagi? 1:30 pagi. Kan nonton dulu jam 9 jam 10. Terus jam 12 1:30 selesai balik ke hotel. Makan malam dulu kan tuh semua disambut. Preskon.
Setengah 2 pagi. Nah itu coba lu kalau nggak punya kecintaan ya, lu nggak punya kecintaan dan lu nggak punya kalau bilang passion sama endurance nggak akan bisa. Lu bawainnya juga lu udah ngantuk kan gitu. Tapi lu kan tetap harus konstan, harus tetap firm kayak gitu loh. Itu sih jadinya kayak semangatnya karena gue suka film Indonesia sih. Mungkin karena itu juga sampai sekarang tetap di calling. Iya. Nah, dedikasi di. Iya gue kayak ngerasa kemarin ada yang minta profile kayak pengen tahu dong ngedata berapa film sih lo rata-rata setahun. Gue kaget juga pas ngitung sendiri mas. Berapa? Jadi kadang ada setahun 38 sampai 42 di 2021 kalau nggak salah. Dalam setahun itu kan banyak banget. Padahal pandemi ya. Iya, 2020, 2021 itu pandemi loh. Tapi kan ada yang seminggu akhirnya pas setelah pandemi itu seminggu 3. Itu ngebut banget. Jadi gue kayak alhamdulillah ya. Itu kalau ada di IMDb nama lu banyak ya. Banyak banget. Iya. Muncul. Lu kayaknya harus mencoba deh masukin IMDb atau Wikipedia. Lu bikin sendiri. Kolom sendiri MC film. Wah penuh itu lu ngalah-ngalahin lu. Ya dan gue percaya MC itu ada umurnya. Sama lah kayak siaran. Dulu kan kayak di Gen FM kan radio gue dulu buat anak muda. Nah mungkin lah gue udah segini masih keep up terus. Jadinya ada sadar diri kayak udah. Ya kan MC juga udah 7 tahun. Gue tahu kayak 2-3 tahun lagi mungkin akan terus berganti dan itu wajar. Kayak satu perusahaan. Tapi ya gini. Mungkin pandangan gue agak beda ya. Pandangan gue agak beda. Dias. Kalau gue kalau nge-MC ya. Kayaknya expirednya tuh gak gitu pendek deh. Itu akan panjang. Kayak tadi gue sebut nama Mas Tanto Yahya. Iya. Dia masih MC. Masih. Dan gue baru 2 bulan lalu nonton Mas Tanto MC. Wah gila lo kalau ngeliat dia. Magis ini gak pakai cue card. Bulat banget ngomongnya, ini gak ada umur sih kalau MC kan, gila sih. Kamu kayak sama kayak penyanyi. Iya, tapi di industrinya akan ada perputaran terus. Tapi nanti gue pivot ke industri yang mana. Di industri kan gue udah 7 tahun, pasti akan ada tumbuh yang baru. Itu wajar. Jadinya kan tapi bisa pivot lagi kemana gitu sih. Itu betul. Itu serunya sih. Lu dulu pertama kali siaran tahun berapa ya? Siaran pertama gue masuk Gen FM 2011. Jadi lu tuh gak pernah pindah radio ya? Gak pernah. 2011 Gen FM sampai 2023. 24 awal kemarin. Lu kenapa setia di satu tempat aja? Dan gue yakin pasti tawaran lain banyak kan. Ada beberapa di perjalanan ada yang nawarin. Cuman waktu itu gue ngerasanya kayak gitu mas. Karena kalau gue belum jadi apa-apa di Gen FM dulu kan nggak langsung jadi penyiar. Apa dulu lu masuk apa? Tim off air yang bawain speaker. Lu ngelamar sebagai freelance dulu? Freelance masih kuliah semester 7. Lu kuliah apa? Kuliah ekonomi di UNJ. Okay. Keguruan. Apa yang bikin lu nemu di mana tuh freelance Gen FM? Jadi di Jakarta Fair gue jadi kerja sebagai itu MC internal karena gue dulu kerja di IO gitu. Udah MC internal tuh. MC internal. Tapi yang dibayar cuma 75.000 sehari. Ini mungkin penting gak penting tapi menurut gue itu penting. Waktu lu MC pertama kali suara lu udah kayak gitu belum? Nah banyak yang bilang suaranya udah serak gini mas, ada karakternya. Tapi belum ngerti vocalizing, belum ngerti intonasi. Tapi udah ada karakternya. Seraknya tuh udah ada. Udah ada gitu. Habis itu ketemu. Jadi kalau ada event off air Gen FM, nah gue tuh yang bawain, yang bukain roll banner. Nah tapi gue emang dari SMP pengen jadi penyiar radio. Oh dulu pengen ada seperti itu. Pengen banget jadi penyiar radio. Jadi gue setiap dengerin radio yang gue dengerin cuman penyiarnya doang. Dulu kan belum ada Gen FM waktu lu kecil. Radio apa yang lu dengerin? Ya MTV On Sky, Trax, Semi Dita. Makanya pas siaran sama mereka happy banget. Akhirnya dikasih kesempatan sama PD-nya Gen FM siarannya jam 10 ke 1 malam. 2000 berapa tuh? 2013. Oh. 2013. Single DJ apa? Sama Ankatama. Oh, Ankatama. Iya. Setiap hari. Setiap Senin sampai Jumat. 10-1 malam mas kayak buat latihan lo kan gak ada yang tes denger. vokal dulu gak sih waktu itu? Iya ada trainingnya. Jadi dulu tuh setiap ada penyiar siaran gue ngeliat. Lu berapa lama dapat siaran segitu pak? Segitu ini yang ya sampai jam 1 pagi 8 bulanan deh kalau gak salah. Habis itu masuk ke siaran sore. Wih, prime time bagus dong. Iya. Udah dapat langsung 48 biasanya kan. 48. Waktu siapa partner lu siapa? Semi Seringai. Semi Seringai. Karena Dita cabut. Waktu itu gue jadi produsernya mereka juga. Jadi double job. Udah biasa ya Anda ini berarti ya. Udah semua banyak job dalam satu. Akhirnya gue lepas produsernya. Gue siaran aja. Siaran sore sama Semi. Terus pagi Prime time lagi 6.10 pagi sama Kemal sama TJ bertiga gitu. Udah habis itu terakhir setahun kemarin sore
Prime time lagi. Sama Patra Gumalar. Habis itu baru cabut. Selesai. Emang ngerasa udah cukup lah ya. Iya mas 13 tahun kan di industri radio. Kayaknya udah cukup butuh gue total. Jadi kemarin banyak ngobrol saat nge-MC film. Dan gue tahu umur nge-MC film ini udah 7 tahun. Jadi gue harus berkembang gak cuma jadi MC doang. Pengen lah jadi kayak misalnya ya gue belajar kan. Gue sempat WhatsApp ke Ernest saat gue. Iya gak apa-apa kayak cerita gak apa-apa lah ya. Ernest udah cerita ya. Jadi gue pas cabut radio. Gimana ya kok pandangan lo terhadap MC film. Terus gue mau belajar nih karena seneng ketemu sama kayak Nadipa, Mas Sulung. Lo bilang mau magang ya kalau gak salah. Mau magang jadi associate producer kayak. Tapi arahnya tuh ke sana. Gue mau jadi gue nyiapin mental gue tuh untuk belajar lagi mas. Kayak zaman awal dulu ke radio. Tapi ini industri film. Makanya gue tinggalin radio supaya gue bisa total di sini gitu. Podcast Anjur tuh mulai tahun berapa? 2019. Udah lumayan lama loh. Sebelum pandemi banget. Waktu itu formasi langsung berempat. 3, Kemal, gua sama Patra. Andika Jamil masuk tengah-tengah. Episode 100-an. Ini sekarang berapa? Tetap berempat? Kemalnya keluar. Kemal cabut. Jadi lu dulu bikin podcast doang kan? Gak ada YouTube kan dulu awalnya? Gak ada. Sekarang udah ada YouTube? Baru mulai karena udah selesai eksklusif sama Spotify-nya. Gitu ya. Alhamdulillah juga tuh podcast. Akhirnya di tema yang kalian bahas itu adalah tema keseharian seperti itu. Iya, tongkrongan doang mas. Ya intinya supaya lu tidak hilang banget sama dunia audio lah. Yes, betul. Jadi seminggu taping berapa kali? Seminggu tayang 3 kali, tapingnya sehari. Jadi 3 episode. Seminggu lu tayang 3 kali ya? Iya, Senin, Rabu, Jumat. Berarti sebulan 4 kali taping ya? Iya, 4 kali. Durasi? Dan 45 menit sampai sejam. Lumayan. Satu episode. Lumayan. Itu juga yang bikin gue gak kangen jadi sama industri audio. Karena ada platform. Ada podcast. Podcast. Tersalurkan, tetap tersalurkan kayak gitu. Itu sekarang gue ngeliat industri film terutama yang sekarang nih gue jadi happy banget ngeliatnya. Karena kan berproses ya dari ada pandemi. Sampai gue tuh pernah nge-MC kita visit dulu tuh sering diajak teater visit. Ada yang penontonnya rame, ada yang penontonnya 6. Betul, gue juga pernah merasakan. Mengalami kan? Sempat kayak gitu juga. Jadi cinema visit juga diajak, lu juga di MC juga ya. Itu sempet. Nah sekarang kan udah makin membaik penonton Indonesia berjuta-juta agak lain dan lain-lain. Jadi kayak, wah ini industri film nih menyenangkan banget ya. Lagi nyala banget sih. Apalagi gue udah lumayan kenal sama orang-orangnya mas. Walaupun dalam skup kecil ya. Kayak tim promonya. Tapi yang lu kenal dulu adalah key person semua di industri perfilman. Iya dong. Kayak lu, Mas Hulu. Key person semua. Gak semua lo bisa kenal dengan kalian berdua. Sampai dia pun main film 2 kali tetap jadi MC ya. Dia 3. Mariposa. Pertama Bridezilla. Oh Bridezilla dulu ya. Bridezilla scene pertama jadi MC. MC Adriano Colby sama Lucinta Luna. Mariposa. MC Olimpiade. Star Syndrome juga di awal film. Betul. Jadi MC juga. Emang lu seneng di awal film ya? Iya. Jadi yang bentar gitu doang. Orang nggak boleh telat lagi. Kalau telat repot itu. Itu pas MC Star Syndrome gue gituin. Udah duduk semua. Kalau belum saya nggak mau mulai nih. Karena kalau mulai kalian nggak lihat saya. Kesempatan tuh dia. Kayak gitu. Tapi lu udah pernah belum ditawarin main film tapi bukan sebagai MC? Jadi komentator biliar series. Tetep udah sama Wahana Kreator. Iya yang baru-baru tayang kan. Yang biliar kemarin. Klub Kecanduan Mantan ya? Kalau Kecanduan Mantan audio beda. Itu audio series, ada audio drama. Yang itu komentator tuh lu dapat berapa episode? 5 dari 8 episode itu lumayan ada pertandingan. Lumayan bener tuh Dit. Iya jadi komentator. Lumayan lebih dari setengah. Iya The Aces ya judulnya The Aces. Wahana. Lumayan lah ya. Lumayan. Klub Kecanduan Mantan itu dulu kan ada drama audionya. Gue main. Jadi gue, Kunto Aji, Vidi, Cheryl, Ivy. Nah, itu kan, yang di Gen FM ya? Iya, kan audio. Nah dialihkan ke visual kan. Nggak ada yang dipakai ya gitu. Karena audio doang. Karena kalian spesialisnya. Ini kan audio, bukan acting kata dia. Peran gue diganti oleh Ciko Kurniawan loh bangga loh di peran itu. Bagus. Itu. Lu kan juga sebagai pencinta Liverpool. Dia adalah fans Liverpool. Gue liat foto sama Jurgen Klopp nih gue. Iya kan? Iya. Kepikiran gak jadi MC luar negeri ya? Nah tadinya iya Pak Dip ngelihat di sana tuh MC mancanegara nih. Iya tapi khusus yang mungkin gak film. Jadinya sport kalau misalkan mau ke mancanegara gitu karena
klub itu butuh reporter di tiap negara ternyata gitu. Tadi soalnya lu udah bahas komentator, salah satu yang gue pikirin, lu kan suka banget bola. Iya. Kepikiran gak sih lu belok jadi komentator bola? Lu kan tadi jadi acting sebagai komentator. Iya, jadi kalau komentator bola nggak, tapi host iya. Host bola lu tertarik? Kan udah lagi jalan di Jebret Media kan, gue juga host. Iya gitu. Karena zaman dulu tuh host bola di TV tuh salah satu yang prestis lah, karena ditonton. Rating bola tuh selalu tinggi kan. Betul. Orang inget tuh rating host bola siapa kok, banyak komentator bola banyak yang akhirnya terkenal kan. Tapi terlalu udah banyakan juga lah. Gue film aja dulu yang belum ada. Iya benar, setuju. Yang belum ada Pak, gitu. Makanya pengennya belajar Mas, habis dari sini kita ngobrol-ngobrol apa segala macam tuh kedepannya belajar. Jadi gue kemarin sempat ketemu sama beberapa teman yang emang sama-sama mau belajar di industri. Iya, ketemu sama coba beberapa potensial investor untuk kayak nih gue punya teman-teman penulis, kita kumpulin yuk, kita decking bareng, ngobrol, konsul gimana. Jadi lagi belajarnya ke arah sana lah. Pengennya gue sih mengikuti jejak lo. Kenapa lu pengen dari lu sebagai MC, penyiar sebagai MC, terus tiba-tiba lu malah akhirnya jatuh cintanya sama dunia film deh, pengen lebih dalam. Kenapa lu malah ke arah sana? Karena gue ngeliat gitu ya, sebagian karir gue nih ada di industri film satu. Yang kedua sekalian aja. Terus yang kedua gue ngeliatnya gini, gue tuh ternyata beberapa kali project itu gue kayaknya bukan gue yang jago, tapi gue bisa ngumpulin orang-orang yang jago gitu. Jadi kayak gue kenal nih orang-orang yang potensi. Kayak misalkan podcast nih kan gini, ya kan sekarang jalan, gak kan ada punya Randika Jamil, ada Patra gitu kan mereka kan jago di bidangnya masing-masing gitu. Nah gue percaya gue jual podcast ini nih karena gue tahu orang-orang di dalamnya punya kualitas. Nah gue juga beberapa nih punya teman-teman penulis yang punya potensi. Kayaknya dia berbakat apa gitu-gitu, yuk kita coba gitu. Kayak gue bisa tuh mengorganize. Kan gue sempat menjalanin IO film juga, jadi gala premier, preskon gitu-gitu tuh ada. Lo yang jalanin. Iya. Jadi kamu gua kurang lebih itu next ini ya si Dias itu adalah mungkin lebih ke jadi connector sebenarnya. Iya, jadi gue bisa ngubungin, connecting suruh people. bikin event bisa nggak? Gue nggak bisa, tapi gue kenal orang-orang yang bisa. Connecting people. Si ini, nah, kita kumpulin. Yes, kayak kan, gitu. Produser kan paling penting itu ya Pak Di. Lu ngumpulin tahu potensi orang-orang dan lo maksimalinnya mereka. Betul. Gitu. Itu sih gue jadi kayak ini masih panjang nih jalan gue di film, walaupun bukan jadi MC lagi nanti. Iya betul. Gitu. Iya berarti lu udah palingnya memulai journey-nya tuh udah mulai belokannya udah mengarah. Udah mulai mengarah. Gitulah ya, bismillah. Kan makanya belajar dari Adipa, dari Futi. Gue banyak ngobrol banget sama Futi, sama Ko Ernest gitu. Bener. Walaupun gue kadang sungkan tapi ya namanya belajar ya. Masa sih sungkan, ya udahlah bismillah gitu. Tapi ketika lu kan udah MC banyak preskon, banyak film. Kita sebagai produser aja kadang suka menerka atau nebak-nebak film ini laris apa enggak. Lu dari sisi MC bisa gak sih gitu? Ada gak? Atau lu mikir deh. Kurang gak lo? Nebak. Presisi angkanya gak berani, tapi tahu kalau ini jalan apa enggak. Berapa persen dari tebakan lu itu bener? Bukan presisi ya, enggak. Makin kesini makin bener Mas. Jadi mungkin makin pengalaman kali ya. Jadi lu bisa mengambil kesimpulan itu setelah lu nonton filmnya? Iya, jadi setelah nonton dan makin kesini ada banyak faktor. Barangnya sama siapa, pemain ini lagi gimana in real life. Jadi itu juga trennya kayak gimana gitu-gitu tuh jadi kayak jadi coba-coba memperhatikan dan kayaknya jalan nih gitu. Kayaknya bener jalan gitu kan. Kayaknya enggak deh, ada juga gitu. Film apa yang petebakan lu? Ini pasti jalan nih. Dilan pasti kayaknya dari awal lu udah belum berani nebak dulu mah. Kalau itu lu mulai berani nebaknya di film mana? Yang jalan nih, jangan bilang yang jalan, yang jalan aja. Jalan dong. Yang jalan dong. Jangan yang lu lihat ini mah pasti jalan lah gitu. Yang lu MC-in ya. Yang gue MC-in tuh kayak yang baru-baru ini lah ya, di Architecture of Love tuh. Jadi saat gue nonton itu kan sejuta ya. Film drama sejuta kan gede. Gue nonton terus relate-nya kenceng banget nih film drama dengan masyarakat Indonesia, mainnya luar biasa dan lain-lain gitu ya. Oh ini kayak jalan nih gitu. Kan bener pada saat itu, bener. Terus kawan Limo kemarin, Bayu Skak. Selalu nonton lu juga yakin? Iya, ini mah jadi nih. Gue langsung ngomong ke teman-teman podcast gue waktu itu, gue WhatsApp. Lo pada nonton kawan Limo deh. Nih Bayu makin mateng Skak, Bayu makin mateng, Bayu Skak. Ini bagus banget tulisannya padat. Kan banyak teman-teman stand up juga. Ada Dono, Firza pada main. Benny, jangan lupa sama Benny. Benny jadi highlight. Dan bukan yang, maksud gue bukan yang kayak aktor yang kelas A banget gitu ada di situ Mas. Itu 2 juta lebih. Iya makanya. Itu sih jadi gue lumayan beberapa kali. Udah mulai terasa. Udah mulai ngobrol sama produser jadi tau faktor-faktornya.
Kalau lu dengan lihat salah satu yang podcastnya di film jelas agak lain. Agak lain, iya. Menyusul GJLS nih katanya mau GJLS, juga. benar. Komika udah banyak yang main film. Lu sempat kepikiran nggak podcast hancur masa sih nggak bisa dibikinin film? Podcast hancur gini, kita sadar kalau IP kita selama 4 tahun ini terkungkung di salah satu platform kan. Karena eksklusifnya tuh di semua media. Ya sama dong, agak lain juga agak lain gitu kan, tapi sebenarnya. videonya boleh kan. Waktu itu kita enggak kan. Okay, ya kan. Dan dari nama-nama kita bertiganya nih. Jadi waktu itu PD-nya gue adalah Series. Podcast hancur. Tapi kemarin ada beberapa ngobrol, kayaknya coba beraniin aja untuk ke arah film. Tapi kita plannya panjang, tapi lu nge-build ke arah situ gitu. Kalau buat film langsung itu belum berani podcast hancur. Tapi emang udah ada yang nawarin? Ada Pak Dipa. Kita takut jadinya. Karena lu kan kalau ditawarin kan lu harus bertanggung jawaban ya. Dan gue bilang, gue kalau film belum berani deh. Kalau series ayo, gue bilang gitu. Cuman orang ini kekeh tetap, enggak Pak, film aja. Ayo kita build bareng-bareng. Nanggung soalnya. Apalagi lo ngerti dari situ. Iya, karena kalau dari film ntar lo turun ini jadi lebih gampang. Iya, bener. Balik aja film dulu, nanti baru series. Tapi lu belum mau dulu. Iya, cuman kita masih coba nyari ini yang tebelnya di mana sih si podcast hancur nih gitu. Orang nih sekarang ini kan bisa dibilang MC banyak banget di Indonesia. banget, bener. Orang yang mau jadi MC juga gak sedikit pasti. Banyak. Menurut lu semua orang tuh kalau mau jadi MC harus jadi penyiar gak sih, Dis? Enggak. Tapi yang semua jadi MC nggak harus jadi penyiar dulu kok. Tapi lo harus emang suka sama apa yang bidangnya aja, industrinya lo mau MC di mana ya lo harus suka gitu. Kayak gue tuh udah jarang banget dan hampir nggak mau ngambil wedding karena menurut gue takut mengganggu kesakralan orang yang wedding satu. Dan gue ternyata nggak terlalu suka itu MC wedding tuh. Walaupun bayarannya berkali-kali lipat dari harga MC yang lain gitu. Jadi lo tahu dulu passionnya gimana. Ada orang yang aman banget, lo ada temen gue itu aman banget dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan tuh BUMN terus MC-nya dari kantor-kantor karena terus. biasanya udah kena di 1 kali 2 kali ulang lah repeat order aja. Circle-nya kan jadi kebentuk kan. IO-nya kan juga dia lagi keputar. Nah kalau lu nyaman di MC pemerintahan apa segala macam, yang penting tahu itunya dulu Pak. Di musik juga kan. Ya udah tebelin di situ karena kan lu emang sukanya di situ. Berarti sebenarnya fokus dari dia sudah jelas. Nebelin di film. Nebelin di film. Positioningnya memang perlu belajar gak sih orang tuh kalau mau jadi MC belajarnya? Karena kan ada nih orang yang nggak belajar, kita sebut nama Soleh Solihun, dia tidak pernah belajar ya. Tahu-tahu jadi MC kan. Tahu-tahu jadi komika. Kalau itu kan emang jalur gifted ya. Iya, itu jalur itu jalur khusus. Itu jalur khusus one of a kind itu namanya. Ada orang yang gifted, ada orang yang belajar nih. Ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo nih. Dua-duanya jadi penting. Nah, kalau menurut lo apa yang harus di-prepare dulu menjadi MC yang bagus? Kalau MC yang bagus itu kalau menurut gue satu prinsipnya adalah ini bukan show lu. Lu tuh MC bukan show lu, tapi show orang yang kepentingan itu ulang tahun ya MC yang si ulang tahun yang punya acara. MC film dia si jadi, pemain sutradara spotlightnya itu nggak di MC. Itu makanya mungkin krusial kali ya ketika lo mengundang MC yang cukup terkenal. Jadi spotlightnya bisa kebelah ya. Bener. Tuh, makanya ada keberuntungan juga kan gak terlalu terkenal. jadi tetap ya udah nggak jadi hal lain. Bahkan gue pernah dipesenin sama salah satu mentor gue gitu, lo nggak boleh pakaian lo lebih heboh daripada apa yang lo present. Setuju itu. Iya kan, karena highlightnya bukan di lu tuh gimana membawakan acara ini waktunya tepat. Semuanya tersampaikan message-nya. Benar. Habis itu kliennya happy dengan apa yang ditampilkan. Kalau lu mendeliver itu dengan lancar, itu udah berhasil. Bukan dengan setelah lu dapet selesai nge-MC lu banyak dimintain foto sama orang, bukan itu iniannya berhasilnya gitu. Target berhasilnya. Gue setuju sih. Gitu. Jadi makanya kalau kayak foto gue pasti minggir karena ini kalian loh. Nge-present juga. Kalau bisa gue di pinggir aja nggak usah tampil, justru jadi lebih ya ini kan emang acara kalian gitu. Itu tuh prinsip yang menurut gue harus semua MC punya. Karena bukan dia kayak wedding deh. Wedding kan juga ini bukan acaranya yang kawin lah. Lebih ini lagi. Mereka harus lebih di-present lagi. Gitu. Makanya bebannya berat kan MC wedding gue gak mau. Kadang-kadang kita suka nyebut, ada tuh kan kita suka ngomongin ya, MC-nya ganggu ya. Nah, itu bahaya dan begitu ya. Kayak gitu. Kalau sampai ada ke trigger orang ngomongin gitu, berarti lo ada yang salah dengan cara lo membawakan. Makanya suka agak aneh juga saat MC yang lucu ya mas, gitu kan. Nah itu bukan tugas kita ngelucu, tugas kita adalah ngebawain ini. Kalau ada jokes lucu ya bonus. Kalau ada jokes di tengah apa ya itu kan berdasarkan keadaan. Tapi tujuannya adalah bukan jadi lucu gitu. Gue suka sebel soalnya kalau gue di Hakor kan suka ada tawaran job buat talent gue yang mas nanti pas MC di tengahnya stand up dikit.
Maaf nih gak snap dikit nih gimana nih? Beda kan? Karena ini lu mau hire gue sebagai stand up comedian. Iya, makanya gue suka sebel kalau gitu. Udah satu-satu dong gitu. Udah 2 mau harganya 1 ya? Iya. Terus di tengah-tengahnya lucu-lucu gitu lah mas, pokoknya di tengah. Aduh, lucu-lucu gitu. Habis itu gak kena lagi. Tapi emang mesti edukasi sih. Iya, makanya film juga gitu. Gue sih ngerasa di 7 tahunan ini udah lumayan banyak. Akhirnya PH tuh teredukasi kalau MC di sebuah gala premier atau preskon tuh penting. Gitu. Karena ada beberapa yang kayak, nah nih mas timnya mau pakai internal. Abis itu baru setelah itu kayak, iya kita nyesel nih harusnya pakai MC beneran aja ya. Walaupun bukan gua. Iya. Nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya lu harus pakai MC beneran yang deh. proper lah. Iya. Iya. Ini kan produk lu kan bagus. Lu bikinnya nggak murah. Ya nggak Ya, mahal kan setuju, bikin mahal film. dong, mahal dong. Bikin film mahal. Masa lu mau di present gitu aja gitu sih. Jadi dir para PH yang belum pakai MC profesional nih masih ada dia, masih ada waktunya kok. Masih saya insya Allah. Harga aman lah. Bisa diatur sama dia. Iya, sehari 2 kerjaan aman. Sehari 3 pernah nggak ya? 2 maksimal waktu itu. Pagi belum pernah. sore. Siang sama malam. Berarti sehari 3 belum pernah 3 ya? nggak keburu waktunya. 3 sama siaran pernah. Sama siaran pernah. Bisa. Waktu itu siaran pagi kan lebih gampang. Siaran pagi terus preskon 11.1. Iya makanya. Gala 4 ke 9 malam. Tapi sekarang nggak berani juga kalau misalkan lokasi kejauhan. Iya. Kalau Jakarta pula ya suka ngasih ditebak ya. Iya, kalau lokasi gue pernah waktu itu satu di Halim, satu di Kemang. Macet filmnya udah gitu yang di Halim nggak jadi tayang lagi filmnya karena pandemi. Di bandara maksudnya preskonnya? Di bandara. Oh, serius? Gue tahu tuh. Iya kan? Oh. Ada film itu kan. Iya. Itu di bandara di ini ini adalah di hallnya gitu. Habis itu harus ke Kemang preskon. Oh itu kejar-kejaran mobil tinggal di sini akhirnya naik ojek gitu. Dan itu masa lu yang pakai forerunner ya? Nggak mungkin kan. Ntar gue di ini orang. Ya harus cashnya kan. Iya itu cashnya. MC-nya yang pakai ini jadi nggak maksimal di sini kayak capean briefnya buru-buru walaupun tetap lancar ya. Tapi gue ngerasa aduh jangan deh nextnya satu aja cukup deh dedikasi ini. Pernah nggak lu nge-cancel pekerjaan karena lu nggak sehat atau pernah, apapun? Pernah. Hari H atau H-1? Lama biasanya kalau misalkan kalau gue udah gini ada satu kejadian yang gue cancel tuh kejadiannya gini antara produser dan tim promosinya mungkin karena banyak yang megang ada lah beberapa project banyak orang yang berkepentingan salah komunikasi jadi produsernya menganggap MC-nya gue karena film dia sebelumnya tuh gue padahal nggak taunya di hari itu yang MC bukan gue tapi tim IO-nya tuh ngubungin orang lain lah dan bukan MC film juga pada saat itu MC. Nah gue di DM sama produsernya, kalau belum datang di mana? Lah bukan gue yang MC mas hari ini. Kalau mau ngundang ayo gue datang. Lah enggak kok, gue nge-MC, lu yang nge-MC kok gitu. Akhirnya ribet tuh pagi-pagi jam 11-an gitu, dikabarin sama tim promosinya. Mas nanti bisa nge-MC gak? Malam, jadi yang MC 1 preskon aja. Produsernya minta kamu tetap gala premier yang malam. Gue gak mau. Apa perasaan si MC yang udah di calling? Kalau ini jadi lebih ke konflik internal mereka sebenarnya. Ya nggak lu bayangin dia udah di calling untuk sehari, udah dua preskon sama gala terus tiba-tiba di cancel. Mungkin dia nggak happy di preskonnya, pengennya galanya dulu. Jangan sih. Kan nggak mungkin dong. Nanti apa? Satu pembelajaran lagi kita dapat dari cerita dia itu adalah bagaimanapun juga itu bukan cuma semata-mata uang, tapi harus ada juga yang namanya itu adalah satu tenggang rasa sama etika kerja. Etika mas benar. Gitu. Nggak etis aja kalau gue tetap iyain. Jadi gue nggak mas jangan gue udah gue datang aja nggak apa-apa. Gue malah nggak enak sama si MC-nya. Nanti walaupun nggak kenal atau kenal gitu, tapi kan tetap nggak enak ya. Gitu. Itu sih sama yang kedua kalau misalkan udah terlalu banyak misalnya lu nggak tahu gua terus pengen nyoba pakai MC film terus udah gua kasih best rate-nya tawarnya jauh banget nah gua mendingan enggak tuh daripada kerjanya nggak enak dan lu maksain budget lu kecuali dari awal banget ngomong gua butuh lu tapi jujur nih budgetnya gimana sih boleh dibantu nggak itu lebih fair ya saya lagi apalagi yang kita belajar juga sikap itu lebih fair tuh mas jadi dibanding kayak udah ngobrol segini punya prinsip lu emang pernah MC siapa aja ini terakhir ini gitu. Kadang-kadang soalnya suka kalimat-kalimat udah buat kenalan nggak kalau kenalan kita baik-baik aja lah iya benar jadi biar kenalan enak malah jangan ditawar dulu dong setuju. Tapi kalau lu ngegantiin orang tiba-tiba karena orangnya sakit atau pernah juga nggak biasanya suka sih ada ya iya ada aja tapi gue pernah kayak tapi lupa deh kalau nih ininya bannya bocor di mana gitu kayak keburu iya gue lupa atau mendadak sakit entah sakit entah motornya kenapa atau gimana gitu pernah deh gitu pun gue jadinya sekarang gue juga nggak berani kalau waktu
diminta nge-backupin. Misalkan nih, gue nggak bisa. Terus gue ditanya nih sampai siapa ya Yas? Rekomendasiin dong. Nah, karena belum banyak orang di industri film. Lu juga nggak berani ngerekomendasiin orang, karena nanti tanggung jawabnya di lu. Karena orang, gue pernah rekomendasiin, mengecewakan, akhirnya yang jelek nama gue. Iya. Wah, udah nextnya enggak deh. Yes, itu gue setuju sih. Ya salah nyebut nama gitu-gitu kan krusial banget. Iya. Karena lu kan nggak di industri film mungkin gitu. Jadi kayak setiap ini, lu jangan deh. Tapi yang biasa MC yang gue tahu tuh Ucit, Feli itu biasa MC film tuh mas, Mbak gitu gue biasanya. Gitu. Dengan semua pekerjaan yang udah lu capai, apa nih yang masih lu goals yang lu kejar? Gue pokoknya nextnya harus setelah MC maunya inilah gitu. Tahu tadi. Iya jauh ke depannya sih produser juga sih Pak Dipa. Ya mudah-mudahan ya walaupun kan lu bayangan orang produser tuh harus gede kayak Pak Dipa, Pak Parwes gitu kan. Bener dari yang kecil-kecil. Dia belajar film pendek mungkin nantinya kan ya mungkin ada kepercayaan lagi. Tapi gue kayaknya seneng kerjaan produser tuh yang udah gue telah tuh kayaknya menyenangkan nih dan gue kayaknya bisa adaptasi. Tapi kok ngerasa dia punya passion yang besar sih, gue bisa ngerasain sih, bisa menangkap itu sih. Yes. Gitu. Makanya gue jarang banget setelah MC itu langsung pulang kan. Ngobrol dulu pasti. Iya dia selalu. Iya ngobrol dulu. Rajin. Iya kan, lu rajin ngobrol sama orang. Itu karena momen gue dikenal. Karena kalaupun lu nggak diundang sebagai MC lu bisa datang aja kan sebagai penonton karena kan. Karena dia cinta sama film Indonesia. Jadi gue pun kalau itu modal sih kalau misalnya mau jadi MC, udah gitu, mau jadi produser. Iya nggak datang galanya gitu nggak diundang. Gue tetap nonton. Oke film gue bulan ini kalaupun lu nggak MC datang nggak apa-apa kan? Itu datang pasti kan. Bahkan penonton itu kan pas tanggal berapa cuma dikasih tahu. Bulan ini lah pokoknya. Bulan ini. Iya karena pas podcast kita lagi umroh kan tuh, jadi nggak datang ke galanya. Tapi itu pasti nonton karena terakhir aja. Yang film agak lain itu pendengar podcast sama pendengar podcast hancur sama podcast minggu bareng kita nonton satu barengan lah dan gue nonton 2 kali sama istri gue sekali. Oh iya lu datang di podcast seminggu ya? Enggak datang yang mas minggu itu pendengar kita doang datang. Oh iya deng. Gue nonton sama teman-teman sekali. Iya. Sama bini gue sekali. Iya deh. Gue baca postingan lu soal itu. Karena gue suka sama film Indonesia. Padip gue happy kalau film Indonesia makin diterima di masyarakatnya, berarti industrinya terus naik, maju, pasti gue kena efeknya. Produksi makin banyak, butuh MC makin sering kan mas. Jadi dia semua udah meset dia seperti itu. Iya. Amin. Iya, PH makin banyak, mas. Gue nggak takut kalau misalkan si PH ini nggak pernah pakai, nggak apa-apa. Berarti emang nggak ininya aja, emang belum rezeki di situ. Ntar yang lain kan masih ada, gitu. Amin. Semoga tujuan akhir lu udah belok-belok sih. Harusnya sih nggak jauh ya kalau mau. Amin mudah-mudahan ya. Masih mungkin kesampaian. Amin. Jadi kalau ada kayaknya gue nggak kepegang nih project-project ini nih sama Pak Dipa. Yes bantuin dong. Siap gue. Bisa kita diskus. Tunggu nanti. Apalagi udah tahu lokasi kantor. Iya kan? Iya kan langsung ya. Tunggu callingan. Dia thanks a lot terima kasih untuk waktunya. Thank you. Jadi gue di Instagram bisa nge-request centang biru karena udah pernah diundang ke media. Karena kan belum pernah diundang gini-gini. Iya. Karena biasanya lu yang undang orang ya. Iya. Dan diundang pun bukan sebagai MC film, diundangnya kayak podcaster. Iya benar. Gak spesifik kayak gitu. Spesifik. Mudah-mudahan jadi membuka teman-teman media yang lain kalau mau undang highlight sebagai MC film, terus dapat program. Bisa lah nanti mulai diundang ke Facebook. Udah nggak ada. Ada acara gosip kabar-kabari udah nggak ada juga. Sorry kalau gitu. Sorry. Dia thanks a lot. Terima kasih. Lancar karirnya. MC-nya semakin laris. Amin. Dan semoga kita bisa berkolaborasi. Thank you. Terima kasih. Teman-teman yang udah nonton ke episode ke 169. Terima kasih banyak. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 170. Terima kasih.